Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Resiro. Buat yang udah klik videonya, saya ucapkan terima kasih. Nah, kali ini kontennya membahas mengenai karburator banjir atau bensinnya bahan bakarnya netes. Nah, jadi sebelum lanjut harus kita ketahui dulu ya bagian-bagian dari karburator ini. Mungkin dari sebagian teman udah banyak yang paham ya. Jadi ini kita satukan suara lagi biar gampang. Ini mangkok karburator, yang ini jarum pelampung, yang ini pelampung karburator. Nah, kalau yang di sini udah tahu ya, ini spoiler, kemudian ini piston gas yang di sini. Nah, tapi kita membahas yang di mangkok aja. Jadi kenapa bisa banjir? Nah, jadi mangkok ini dia ada ukuran bahan bakarnya teman-teman. Jadi ini ada ambang batasnya untuk jumlah volume bahan bakarnya. Nah, jadi si kuningan ini, besi ini, inilah pembatas jumlah volume karburatornya. Jadi apabila bahan bakarnya udah penuh dan melebihi sampai di ambang batas ini, nah itulah dia bahan bakarnya banjir, netes, dia keluar dari sini teman-teman. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, yang pertama itu dia seperti ini. Bahan bakar masuk dari tangki ke mari melalui selang, kemudian kemari, kemudian ke lubang yang ini lubang jarum pelampung ya teman-teman. Nah, ini di sini. Nah, jadi bahan bakarnya lewat sini, si jarum pelampung inilah yang membatasi atau menyetop bahan bakar yang masuk ke mangkok karburator ini apabila sudah mencapai batasnya. Nah, jadi cara kerjanya itu seperti ini teman-teman. Nah, jarumnya di sini ya teman-teman, makanya dibilang jarum pelampung karena dia lengket di pelampung. Jadi dia seperti ini teman-teman, mungkin udah pada tahu ya. Nah, jadi ini juga ada normalnya teman-teman. Jadi kalau udah karburatornya banjir pasti ada yang enggak normal ya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Bahan bakarnya masuk dari sini tadi kemari, kemudian netes. Nah, di dalam mangkok dia seperti ini teman-teman, posisi pelampungnya. Jadi bahan bakar masuk memenuhi si mangkok karburator ini secara perlahan, dia si pelampung karburatornya ini disorong oleh bahan bakar yang masuk ke mangkok karburator tadi. Nah, seiring dia masuk, si jarum pelampungnya ini tersorong teman-teman. Nah, nampak ya, kesorong dan menutup lubang dari jarum pelampung ini yang tempat jalur lewat bahan bakar tadi teman-teman. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu ya teman-teman, dipahami dulu. Nah, untuk ukuran tinggi pelampung ini juga ada batasannya teman-teman. Jadi sepengalaman saya normalnya itu berada di lurus dari mangkok karburator ini teman-teman. Nah, jadi dia kalau terlalu ke dalam sini nanti jadinya terlalu banyak bahan bakarnya karena kelamaan nanti nutupnya si jarum pelampungnya teman-teman. Nah, itu yang mengakibatkan dia jumlah bahan bakarnya yang di mangkok ini kebanyakan dan melewati ambang batas ini. Nah, kemudian lagi apabila dia ini terlalu naik gini teman-teman, nah nanti terlalu cepat dia nutup teman-teman si jarum pelampung ini, dan jumlah bahan bakar yang masuk ke mangkok karburator ini juga lebih sedikit. Itulah jadi motor terlalu irit dan kejadian sering susah untuk di starter atau dihidupkan teman-teman. Nah, kalau ini terlalu ke bawah, dia
boros. Nah seperti itu ya, jadi harus paham dulu cara kerjanya. Nah jadi banjir tadi apabila si pelampung ini turun, nah penyebabnya itu bisa jadi si jarum pelampungnya ini dia udah cacat teman-teman, harus diperhatikan ya. Nah jarumnya ini udah cacat dia. Nah di sini dia ada kayak udah nggak rata teman-teman ya kan. Jadi caranya itu ya bisa diganti dengan yang baru si jarumnya ini teman-teman. Nah kemudian apabila jarumnya ini masih bagus, teman-teman bisa melakukan ini ya teman-teman. Ini si plat yang ini bisa dicongkel teman-teman. Nah ini pakai obeng bisa dinaik turunkan, jadi teman-teman nanti nyetel ratanya dia sama mangkok karburator ini ya teman-teman. Nah ini dipasang dulu, jadi harus teman-teman perhatikan dia harus minimal dia rata sama mangkok ini teman-teman. Oke, jadi kalau udah rata, nah nanti teman-teman boleh rakit lagi, dipasang, dites, dimasukkan bahan bakarnya. Nah kalau memang udah nggak bocor ya udah, berarti udah bener. Nah kemudian apabila masih jarum pelampungnya udah diganti, kemudian ini juga udah normal, udah rata si pelampungnya sama mangkoknya, tapi masih banjir juga. Nah jadi ada satu hal lagi teman-teman, kemungkinan dia di lubang jarum pelampungnya teman-teman dia ada kotoran. Nah di sini ada kotoran teman-teman di lubang ini. Nah jadi bisa teman-teman bersihkan dengan menyemprot pakai angin kompresor ya teman-teman. Nah apabila udah bersih dan masih banjir, teman-teman bisa mencucinya lubang ini menggunakan mata bor. Nah bentar, diambil dulu mata bornya. Nah ini dia obatnya teman-teman. Jadi pakai mata bor besarnya yang bisa masuk ke lubang ini ya teman-teman, karena kalau terlalu besar juga nggak bisa, terlalu kecil nanti juga nggak bagus, jadi yang ngepas aja teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi ini usahakan juga mata bornya yang bagus ya teman-teman, nanti biar nggak baling di dalam. Jadi seperti ini teman-teman, dimasukkan ke dalam, diputar searah jarum jam ya teman-teman. Jadi dia kayak disekur ya teman-teman, dicuci. Nah jangan terlalu ditekan teman-teman, sekedar aja. Nah apabila dirasa udah cukup, nah sudah, kemudian dibersihkan lagi ya teman-teman, kemudian nanti dirakit lagi seperti semula, pelampung sama karburatornya semua, kemudian di tes lagi, dimasukkan lagi bahan bakarnya. Nah nanti seperti ini, setelah dirakit lagi, teman-teman pasang lagi semua, teman-teman tes, masukkan bahan bakarnya. Nah insya Allah udah nggak bocor ya teman-teman, pasti, karena udah bersih. Tapi kalau nanti terjadi masih bocor lagi, boleh teman-teman ulangi, dibuka lagi, dicuci lagi, tapi pelan-pelan aja nyuci lubangnya, gak usah terlalu kuat, nanti rusak lahan. Nah jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.